Yang kami hormati segenap para rohaniwan Makin Depok, juga para pengurus dan yang saya sayangi, segenap umat Makin Depok yang sudah lama kita tidak dapat bertemu secara langsung di hadapan para tocin sekalian. Dan pertama-tama terimalah salam peneguhan iman dalam agama Konghucu, hanya kebajikan Tuhan berkenan, weite tongtian sancai. Para tocin yang terkasih, pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Huang Tian Sangti di tahun yang baru ini. Meskipun cuaca tidak mendukung, tetapi kita masih diperkenankan untuk berkumpul dan berhimpun bersama di tempat ini. Dan meskipun juga masih banyak saudara-saudara kita yang masih bersilaturahmi ya, mendatangi para tetua, para saudara untuk melakukan paija atau saling mengucapkan salam tahun baru ya, karena masih suasana ya, masih suasana tahun baru. Sehingga pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan tema yang berkenaan juga dengan tahun baru kita. Nah, pertanyaannya, tahun baru, jiwa baru. Nah, ini pertanyaan setiap kali kita tahun baru. Nah, apakah itu sudah menjadi satu panutan, satu tekad niat Bapak Ibu Tocin sekalian yang terkasih di Makin Depok ini? Baik, saya sungguh sangat bangga dan bahagia bisa kembali berdiri di tempat ini karena untuk mengobati kerinduan bertemu dengan Bapak Ibu Tocin terkasih untuk hadir kembali di atas mimbar ini. Maka saya akan sedikit menyampaikan tema yang sudah saya katakan atau saya sampaikan barusan. Baik, Bapak Ibu Tocin terkasih, kalau kita bicara soal tahun baru ya, tahun baru Imlek khususnya ya, pasti akan banyak kembali terulang pertanyaan-pertanyaan maupun kisah-kisah, cerita, kasak-kusuk sanesip dengan tentang penanggalan tahun baru Imlek. Nah, jadi penanggalan tahun baru Imlek itu, kalau banyak yang menulis tahun baru Imlek 2024 itu kurang tepat ya, karena lazimnya itu pasti ya terkait dengan kepercayaan atau keyakinan atau agama. Jadi nggak main-main ya, seperti halnya saudara kita umat Islam, mereka juga punya penanggalan tersendiri. Paham ya, ketika kita melihat selamat Hari Raya Idul Fitri 14-15 ada haknya, apa artinya? Hijriah, bukan Idul Fitri 2024 atau 2023 ya, bukan, karena mereka punya penanggalan sendiri. Demikian juga dengan saudara kita umat Buddhis, dia punya Buddhis era. Dan umat Kristen apa? Ada Masehi, makanya 2024. Nah, bicara soal penanggalan ya, tadi penanggalan itu diadakan untuk memberikan pegangan bagi umat beragama, terutama dalam melakukan persembahyangan. Makanya kita sembahyang punya tanggal-tanggal tertentu ya. Oleh sebab itu penanggalan di dalam agama Konghucu yang kita kenal yang disebut sebagai Kong Celi itu juga punya sejarahnya. Dan kalau ada pihak lain yang mengklaim, oh siapa bilang tahun baru Imlek ini 2575, bukan, udah 4000-5000 tahun yang lalu ya, dia menghitungnya dari mana. Tapi harus ingat ada sejarah, jangan lupa ya, bahwa ada sejarah mengapa menjadi 2575. Tapi saya akan percaya umat di Makin Depok ini pasti udah tahu, udah paham ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita ulang kembali. Dan kalau saya tanya perhitungan 2575 pasti udah tahu dari mananya, tetapi asal mulanya siapa yang buat? Terus kenapa menjadi 2575 selain penambahan atau perhitungan dari tahun kelahiran Nabi Kongce ditambah tahun 2024?
asalnya dari mana sehingga menjadi seperti itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah, dapat hadiah bonus. Mau? Tapi nggak apa-apa, nanti saya kasih bonus juga di akhir. Jangan tahu saya. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Ya, baik. Saya lanjutkan bahwa itu juga ada di dalam kitab suci. Tertera, ya. Kenapa? Ada berapa sistem penanggalan? Ada 3 sistem. Yang pertama, ya, yang dikenal adalah sistem lunar atau berdasarkan peredaran bulan. Nah, biasanya umat Islam mereka memakai sistem lunar. Terus, ya, dimana satu harinya 354 hari. Yang kedua, sistem apa? Solar, bukan solar bensin. Ya, solar artinya matahari. Siapa yang pakai itu? Umat Kristen, yaitu Masehi. Ya, internasional sekarang dipakai ya. Nah, kalau Kong Celi pakai apa? Ya, tahu? Kong Celi pakai dua-duanya, ya, sistem solar dan lunar. Tetapi pertanyaannya, kenapa disebut tahun baru Imlek, Yinli? Sebenarnya itu agak kurang tepat atau salah kaprah. Karena perhitungan lunar dan solar itu berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Sehingga tahun baru Imlek, ya, karena lebih enggak, mungkin kepanjangan ya, harusnya tuh tahun baru Yin yang Lek atau Yin yang Li, ya, bukan Yin Li atau Im yang Lek kalau bahasa Hokkien. Mungkin karena kepanjangan ya, jadi dia sebutnya Imlek. Atau ya karena memang di dalam penanggalan Konghucu itu ya yang berdasarkan peredaran bulan dan matahari sebenarnya sangat tepat, sehingga tahun baru Kung Celi itu, Imlek itu seputar antara Januari akhir Februari awal, seputar itu aja, nggak mundur, nggak maju seperti halnya umat Islam misalnya, ya. Berdasarkan ada di dalam kitab suci, ya, yaitu dari sabdanya Baginda Yao. Dia bersabda, ya, beliau bersabda, "Oh, kamu Si dan He, camkan, setahun itu ada 366 hari. Dengan mengingatnya adanya bulan Kabisat, tetapkanlah keempat musim dalam setahun. Aturlah beratus pekerjaan itu sehingga semua pekerjaan sepanjang tahun terselenggara dengan baik." Ada di Tang Su Yao Tian. Nah, jadi kalau sejarah perhitungan itu jelas ada di kitabnya, ya, di dalam agama Konghucu. Jadi nggak sekedar katanya, ya. Nah, makanya ini karena dahulu penanggal ini berdasarkan dari negeri asalnya Nabi Kongce, ya, di Tiongkok sana. Jadi di sana ada 4 musim. Makanya kita sebagai penerus ajaran Nabi Kongce, kita sembahyangnya pun sembahyang 4 musim. Sebentar lagi kita mau sembahyang musim apa nih? Musim semi, ya. Nanti pada saat Jin Tiang Kong, ya. Kalau sembahyang selanjutnya sembahyang apa? Ada lagi sesudah semi. Musim panas, sembahyangnya apa? Ya, Tuan Yang. Habis musim panas, sembahyang musim apa lagi? Musim gugur. Sembahyangnya sembahyang apa? Tiongjiu. Yang keempat, sembahyang musim apa? Musim dingin. Kalau di kita sini musim hujan, ya. Sembahyangnya sembahyang Tongce. Itu sembahyang 4 musim. Dan sembahyang 4 musim itulah yang lebih wajib dilakukan persiapannya dengan Cai Cie. Tahu Cai Cie?
bukan Ciacai. Ciacai itu salah satu daripada Caicie. Ya, karena Caicie sendiri itu ada beberapa kategori yang bisa dilakukan. Nanti saya bahas dikit ya. Yang lainnya juga boleh. Kalau mau Caicie boleh. Tapi lebih diutamakan yang menjelang sembahyang 4 musim itu. Ya, sebab kalau keseringan Caicie juga nggak ada gregetnya, nggak ada gimananya gitu ya. Tapi kalau kita mau sembahyang besar, dengan kita melakukan lengkap tuh persembahyangannya, Caicie, mandi bersih, hati sujud, meskipun ketika kita sembahyang mingguan gini juga tetap ya. Tapi kalau selalu dengan dilakukan Caicie, jadinya Caicie-nya nanti tidak bermakna. Itu yang dimaksud dengan mengapa kita lebih mengutamakan Caicie itu kepada 4 persembahyangan 4 musim itu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi penanggalan tersebut ya, jadi penyebutan penanggalan Yinli atau Imlek itu sebenarnya agak salah kaprah, karena Yinli atau Imlek itu menunjukkan pada lunar system ya. Mungkin dia menganggap bahwa karena agak kepanjangan nyebutnya seperti GC juga, GC Siangang itu sebenarnya agak kurang tepat. Tahu ya GC ya? GC itu artinya G2 C4 24. Harusnya kan 24 bukan GC, itu cuman kependekan langsung aja 24 begitu ya. Nah, demikian juga mungkin Imlek dia agak panjang kalau dibilang Yin Yang Lek atau Yin Li gitu ya. Yin Yang Li. Jadi kepanjangan jadi Imlek. Tapi karena memang mungkin dia ngitungnya berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi selama 12 bulan. Nah, kenapa juga im bukan yang ya, yang dipotong? Karena yin atau im itu artinya bulan. Kalau matahari apa? Yang. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya boleh berdiri di sini lagi, saya akan bahas tentang yin yang. Ya. Kembali lagi tadi ya, sudah salah kaprah tapi sudah kadung, sehingga seluruh dunia atau maksudnya di Indonesia lebih dikenal sebagai tahun baru Imlek ya, karena berdasarkan imnya, yinnya, bulannya katanya ya. Kemudian kenapa disebut penanggalan Gongceli atau Gongculek? Tahu ya, sedikit banyak tahu ya, karena dihitung berdasarkan tahun kelahiran Nabi Gongce. Tapi kenapa bisa begitu terjadi? Itu terjadi ketika ya Nabi Gongce itu penanggalan itu jauh sebenarnya sudah dibuat sebelum Nabi Gongce lahir. Ya, yaitu sistem penanggalannya itu sejarahnya panjang dan unik sebenarnya. Mengapa sampai ada sistem perhitungan penanggalan pergantian tahun itu ya? Nah, itu pertama kali dibuat di era Huangti, zaman raja atau nabi-nabi purba sebelum Nabi Gongce lahir. Ya, tahu ya, Nabi Gongce bukan pencipta tapi dia penerus. Ya. Penentuan tahun ini berganti setiap pergantian dinasti. Ya, di sana dulu kerajaan itu namanya dinasti. Nah, kemudian Nabi Gongce yang hidup pada zaman Chunju akhir era dinasti Zhou ya, menyerukan untuk menggunakan penanggalan dinasti Xia yang akhirnya dipakai pada saat itu ya. Dulu udah dipakai, tapi kemudian karena ganti dinasti, ganti raja, ganti ini diganti-ganti. Jadi orang bingung ya, yang mana nih yang mau dipakai? Kenapa Nabi Gongce memutuskan seperti itu? Karena Nabi Gongce melihat bahwa penentuan tahun baru seyogyanya dikaitkan dengan ketepatan perhitungan musim. Jadi dulu ya tahun baru itu pergantiannya ada di musim gugur ya, ada terakhir di musim dingin. Bayangin tahun baru musim dingin mau ngapain? Pakai baju baru juga nggak ada yang lihat. Kalau orang kedinginan, nah orang mau bercocok tanam juga susah. Nah makanya Nabi Gongce memutuskan, begitu bijaknya, begitu hebatnya dia ya. Jadi Nabi Gongce ya, dia akhirnya ketika salah seorang muridnya bertanya, siapa muridnya yang bertanya? Siapa? Tadi dibaca ayatnya ya, si Ganyan ya, Yan bertanya, bagaimana cara pemerintahan itu ya?
Lalu Nabi Konghucu menjawab apa? Pakailah penanggalan dinasti He atau dinasti Xia. Kembali lagi, ya, walaupun kalau langsung dihitung dari penanggalan dinasti Xia enggak 2575, karena kan udah jauh sebelum Nabi Konghucu lahir itu ditetapkan, ya. Nah, karena yang bisa memutuskan itu raja, dan raja melihat, mendengar, wah ini benar nih, Nabi Konghucu hebat nih, ya, sehingga untuk menghormati, ya, menghargai kebijakan dan kehebatan Nabi Konghucu, maka dihitunglah dimulainya penanggalan yang dinasti Xia itu menjadi dihitung di awal dari tanggal tahun lahirnya Nabi Konghucu ditambah tahun sekarang menjadi 2575. Ya, seperti itu ya, bukan kisah sih, sejarahnya penanggalan. Jadi kalau ada yang bilang, oh udah sekian ribu tahun, ya dia hitung dinasti Xia yang dulu, yang ketika berganti-ganti nggak jelas. Tetapi kan sekarang ketika sudah ditetapkan bahwa itu yang dipakai, raja memutuskan dari mulai tahun kelahiran Nabi Konghucu ditambah tahun sekarang, itu yang menjadi tahun Gongceli dan tidak berubah lagi hingga sekarang. Jadi jelas ya, kalau tahun baru Imlek merupakan hari raya umat Konghucu, udah jelas. Kalau masih ada yang mengklaim, biar saja, dia nggak tahu sejarah, ya. Kan nggak mungkin tahun baru etnis, ntar etnis Jawa, etnis Sunda minta tahun barunya juga bagaimana? Kan nggak mungkin budaya, kan nggak mungkin tradisi, ya. Atau dibilang tahun baru Cina lah. Di Taiwan, di Korea mereka juga melaksanakan pergantian tahun baru ini dengan nama yang berbeda, ya. Jadi kita cukup paham bahwa kenapa pemerintah memutuskan bahwa pada tahun baru Imlek dibuatlah hari libur. Tahu kisahnya kenapa menjadi diliburkan? Dulu kan kita, yang muda-muda belum lahir, ya. Kita dulu lahir, ya. Ketika kita mau Imlek, ya, mau tahun baru, mesti masuk sekolah, mesti ujian dan sebagainya. Kisah-kisah sedih di hari itu, ya. Tetapi dengan kebesaran Tien, ya, walaupun di era, padahal sebenarnya ya, tahun baru itu sudah ditetapkan sebagai hari libur itu udah jauh hari, ya, dari tahun 1946 tuh diputuskan, ya, pada saat Orde Lama pada Undang-Undang Nomor 2 UM 1946 Pasal 4 bahwa tahun baru Imlek itu hari libur umat Konghucu. Tapi pergantian kayak itu, kalau di Tiongkok dinasti, kalau di sini pergantian pemerintahan dari Orde Baru, dari Orde Lama ke Orde Baru, sehingga terjadi peristiwa politik, kita tidak boleh ono ini, ya, sehingga kita dibatasi, ya, dimarginalkan, ya. Sudahlah, kisah sedih di hari itu sudah berlalu, dan dengan kehadiran seorang Gus Dur yang tidak boleh kita lupakan jasanya begitu saja, sehingga kita bisa merayakan tahun baru. Dan memang pada saat Gus Dur masih fakultatif, artinya hanya tertentu umat Konghucu. Tapi kemudian, ya, Gus Dur itu tahun 2000, ya, yang memperjuangkan kita, ya, libur fakultatif, sehingga dia mencabut, ya, Inpres nomor 4/1967 menjadi Kepres nomor 6 tahun 2000. Lalu pada tahun 2002, ya, ini ada Kepresnya juga, ya, nomor 19 tahun 2002 ditandatangani oleh Presiden Megawati, maka menjadi hari libur nasional. Ya, ini sejarah, kita nggak boleh lupa dan nggak boleh nggak tahu, harus tahu, apalagi umat Konghucu. Jadi kepada siapa kita harus berterima kasih, mengingat selalu jasanya, ya, seperti itu. Setelah kita tahu, ya, persoalan penanggalan dan mengapa menjadi tahun baru Gongceli atau Kongculek, ya, bahasa Hokkiannya. Suka bingung, ya, kenapa sih ada Hokkian, ada Mandarin? Ya, karena kan memang awalnya dulu agama Konghucu dibawa oleh banyakan suku orang Hokkian, sehingga kita pakai bahasa Hokkian. Salah? Enggak salah. Sama halnya seperti ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, kan enggak salah, ya. Cuma memang sekarang lebih kalau di sini dia bahasa nasionalnya Indonesia, kalau di sana bahasa nasionalnya tuh
Mandarin, jadi semua orang ngerti. Jadi makanya kita juga perlahan-lahan memakai bahasa Mandarin, ya. Sekarang pertanyaannya, di mana konteks, ya, relevansinya, nyambungnya antara nilai agama dengan setiap pergantian tahun baru? Hubungannya di mana? Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan konsep Tien Ti Ren. Nah, di sini ya, bahwa tahun baru Imlek, ya, tahun baru atau hari raya umat Konghucu itu bukan sekedar tahun baru hura-hura, sekedar pakai baju baru, ya, sekedar bagi-bagi angpau, tetapi dia mempunyai dua aspek, yaitu aspek iman dan aspek kultural filosofi. Ya, imannya di mana? Yaitu kita menjadi hari raya keagamaan karena ketika menjelang hari H, ya, sehari sebelum hari H, 7 hari sesudah Imlek, 2 minggu setelah Imlek, kita lakukan persembahyangan. Bahkan seminggu sebelum kita juga melakukan aksi sosial, ya, berdana untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Sama kan dengan saudara kita umat yang lainnya, ya. Jadi itu yang disebut sebagai hari raya keagamaan, bukan hari raya tradisi ataupun budaya saja. Paham ya? Oke. Lo aspek kultural filosofinya di mana? Ya di sini, ya. Bahwa yang tadi menyangkut konsep Tien Ti Ren. Apa itu? Ya. Bahwa Tien, ya, Halik semesta, pencipta alam yang mengkaruniakan kita segala berkah karunia yang kita terima sebagai prima causa, ya, yang berarti adanya awal dan akhir, di mana orang mengawali dan kapan akan mengakhiri, ini semua berada pada titik relatifnya kuasa dari Tien. Nah, maka tahun baru senantiasa berarti adanya kesempatan baru, ya, kesempatan baru, dan ini yang tidak boleh disia-siakan oleh umat manusia atau khususnya umat agama Konghucu. Bahwa ketika tahun baru atas berkah karunia Tien, pemilik alam semesta ini memberikan kesempatan kita, kesempatan baru untuk menjadi manusia yang baru, menjadi jiwa yang baru, ya. Nah, itu yang saya maksudkan, ya. Aspek sancai tadi, ya, Tien Ti Ren, bukan sancai selesai tapi san 3 cai yang itu. Tien Ti Ren. Tien Tuhan, Ti bumi, Ren manusia. Ya, jadi itu, ya, Tuhan sebagai Sang Halik, ya, pencipta alam semesta ini memberikan kesempatan baru kepada kita, dan bumi Ti menjadi sarana yang menyediakan semuanya. Hanya mungkin kita manusia suka salah, ya, di dalam mengelolanya. Maka orang mau mencari, ya, kesempatan baru itu, sarana baru itu, atau menyia-nyiakan. Nah, ini kita mau pilih mana, ya. Sementara bumi sendiri tetap menyediakan harapan baru bagi insan-insan yang beriman, ya. Dan tahun baru selalu merupakan harapan baru. Dan bukankah Ren manusia adalah ciptaannya yang termulia? Mengapa manusia tak berdaya? Nggak mau usaha, nggak mau bekerja keras, cuma jadi generasi apa? Generasi apa? Rebahan. Ya, oh enggak, sekarang rebahan juga gini bisa dapat duit, ya. Iya, kalau gini bisa dapat duit. Kan kebanyakan mah juga scroll doang, ya. Lihat yang lain-lain, ya. Nah, jadi ini pertanyaan kita. Apakah kita hanya menjadi manusia yang seperti itu saja? Ya. Kenapa? Karena manusia seharusnya dengan iman dan takwa yang berupaya selaras, ya, berbahagia di dalam jalan sucinya itu adalah melakukan perjuangan baru, ya.
Jangan ketika tahun baru, iya semangat baru, jiwa baru, tapi habis itu bikin salah lagi, kan nanti tahun depan ganti baru lagi, ya. Enggak seperti itu ya. Karena bukan seperti itu, ya. Karena tadi di dalam ayatnya dikatakan bahwa pada tempayan Raja Tong berbunyi kalimat, bila suatu hari dapat memperbaiki diri. Misalnya di tahun baru kita memperbaiki diri, jagalah terus agar baru selama-lamanya. Artinya enggak cuma tahun baru perbaiki besok bikin salah, tahun baru perbaiki besok salah. Enggak. Perbaiki terus dalam arti jaga selama-lamanya supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Itu yang dimaksud menjadi jiwa yang baru. Jadi kita harus berusaha. Sarana bumi tadi sudah menyediakan, Tien sudah menganugerahkan, manusia berusaha. Nah, jadi tegas dan jelaslah bahwa apa yang dimaksud dengan penyebutan tahun baru itu menjadi jiwa yang baru, bahwa manusia itu harus dengan iman dan takwa berupaya selaras di dalam jalan suci melakukan perubahan, ya, dan manusia harus berusaha, ya. Jadi penanggalan yang sudah kita ketahui, semangat, kemudian juga tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berintrospeksi diri juga, ya, ketika kita mau masuk ke tahun baru. Apa sih yang sudah kita perbuat selama setahun kemarin? Bagaimana kita harus berbuat di tahun yang baru ini, ya? Sudah banyak uraiannya yang disampaikan oleh para pengkhotbah sebelumnya, ya, saya tidak bahas lagi. Tapi yang penting bagaimana kita menapaki tahun yang baru ini. Apa yang harus kita perbuat, ya? Kita bisa saksikan di video berikut ini tentang keharmonisan. Silakan. 今天是除夕夜，可是一直在下雨。快要过年了，但是大家的心情都不好。为了哥哥坚持要买新摩托车的事，爸爸妈妈和哥哥又吵架了。家里这辆摩托车不可以用吗？还不懂得赚钱就要乱花钱。哎呀，现在行情不是很好，能用就先用着旧的吧。那辆老爷摩托车整天都坏，你自己用，我才不要。都是你，慈母多败儿。明明是新年，为什么大家都不开心呢？妈咪，你可以告诉我，我们怎样才可以一家人开开心心过年呢？爸爸妈妈，你们看，走，快来看啊！哎呀，下这么大雨，四位老先生，请赶快进来我们家避一避雨吧。太太，谢谢您的好意，但是我们有个规矩，就是我们4个人当中就只能1个人进去。你们要请谁呀？我是财富，我是成功，我是平安。大家都叫我和谐。当然是请财富，那么一家人就可以过好日子了。不，请成功，我要成功，我要家人以我为荣。等一下，我觉得平安最重要，请平安。请财富，请财富，请成功财富。和谐是什么？为什么你们都不请和谐进来呢？对，你说的对。为什么我们都不请和谐进来呢？新年要来了，一家人应该和和气气才对。我们就请和谐老人进来吧。咦，你们不是说只能1个人进来吗？怎么全都进来了？我们还有另外一个规矩，就是只要和谐进来，平安、成功、财富都得通通跟着进来。我现在知道了，要让我们一家人开开心心，就是要和谐。 Tojin terkasih, jadi jelas ya. Kita ingin kaya, mau sukses, mau selamat, ya. Tetapi bisa kita dapatkan kesemuanya itu, yang penting ada satu, yaitu keharmonisan.
harus ada keharmonisan. Pengurus dengan umat, rohaniwan dengan pengurus, rohaniwan dengan umat harus harmonis. Jadi kalau ada keharmonisan, semua akan mendapat kebahagiaan. Bisa kaya, bisa sukses, bisa selamat. Begitu juga di rumah tangga. Ya, harmonis. Mama papanya, orang tuanya harmonis. Anaknya pasti bahagia lihatnya. Kalau mama papanya bertengkar mulus, anaknya pasti nggak bahagia, ya kan? Itulah ya tujuan kita menjadi manusia yang baru, mempunyai jiwa yang baru, ya kita harus bisa menjadi seorang yang harmonis. Baik, sebelum saya menutup, saya mau kasih bonus untuk Bapak Ibu sekalian. Mau? Oke, saya mau kasih afirmasi positif sehingga pulang nanti bawa bekal berhasil di tahun yang baru ini. Oke? Silakan duduk yang rapi, jangan menyender, tegak lurus, usahakan jadi tulang belakangnya rata supaya unsur ci-nya dapat. Bisa disetel musik Ceng Sing Cin Si yang gambar, nah itu ya, sambil diiringi musik ini pasti akan terasa lebih syahdu ya. Oke. Ikuti instruksi saya ya. Nanti Bapak Ibu ikuti kata-kata saya dalam hati ya. Ada yang mesti diikuti, ada yang mesti dilakukan. Nanti saya mau lihat Bapak Ibu benar-benar tulus, bahagia enggak. Jadi nanti saya akan suruh tersenyum. Ketika saya suruh tersenyum ya, jangan cemberut ya. Nah saya lihat nanti romannya. Kalau yang enggak tersenyum ntar afirmasinya enggak terjadi. Ya. Oke. Pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Perlahan-lahan. Kalau bisa usahakan sampai hitungan 6. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kepala tidak menunduk atau tidak menengadah. Tegak lurus menatap altar. Masih posisinya. Letakkan tangan di dada membentuk sikap paus simpatik atau paus simpate, sikap berdoa, tangan berdoa. Di dada bukan di perut. Jadi didekap. Tarik nafas. Lepaskan, hembuskan. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepaskan. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tien atas anugerahmu selama ini. Terima kasih diriku yang selalu hebat berjuang bersamaku. Aku sehat jiwa dan ragaku. Aku layak dicintai. Aku layak dicintai. Aku layak dicintai. Aku selalu beruntung. Aku selalu merasakan energi positif mengalir di tubuhku. Aku adalah magnet rezeki. Rezeki uang
selalu datang kepadaku dari segala arah. Aku hidup dalam keluarga yang sangat harmonis dan penuh cinta kasih. Aku berkelimpahan. Aku berkelimpahan. Aku berkelimpahan. Aku sangat senang berbagi rezeki kepada orang lain. Aku bahagia. Tersenyumlah. Aku melepaskan segala ketidaknyamanan selama di tahun 2574. Aku melepaskan semua beban, sakit hati, dan hal-hal yang menyakitkan lainnya di tahun lalu. Aku memaafkan semua kesalahanku di masa lalu, dan aku memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakitiku. Aku percaya yang belum terwujud di tahun 2574 akan terwujud di tahun 2575 ini. Aku siap melangkah maju dengan hati dan pikiran yang tenang, ikhlas, dan bahagia. Tersenyumlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih diriku. Tarik nafas, lepaskan. Buka mata pelan-pelan, gosokkan kedua tangan, usapkan ke wajah atau ke anggota tubuh yang terasa sakit ataupun hati yang sakit, sehingga hari ini gak ada lagi hati yang sakit. Baik Bapak Ibu Tuhan terkasih, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan dan oleh-oleh yang saya berikan. Mudah-mudahan afirmasi kita yang tadi kita telah ucapkan di hadapan altar Nabi Kungce didengarkan oleh alam semesta, oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, bisa terkabulkan. Sancai. Ya, baik, segala apa yang kita lakukan di tahun baru ini ya, bagi-bagi angpau ya, jangan menyesal bagi-bagi angpau ya, karena dengan kita memberikan angpau berarti rezeki kita akan melebihi dari apa yang sudah kita berikan. Terus kenapa kalau Imlek baju merah itu sudah menjadi pakem ya? Kenapa? Karena merah adalah lambang gembira, bahagia, harapan. Jadi kenapa kalau Imlek pakai baju merah itu ya? Kalau emang pakai baju hitam ya salah sendiri, arti lain lagi ya. Ya jadi kita bahagia bersama di tahun baru ini
melaksanakan kebajikan kembali, ya, senantiasa baru, ya, menjadi masyarakat umat yang baru, masyarakat yang baru selama-lamanya, menjadi jiwa yang baru, menjadi jiwa yang semangat, ya, penuh kebahagiaan yang akan kita dapatkan nantinya, dan tetap semangat, ya. Demikian, sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan lain. Saya berbahagia sekali dan kita bisa berjumpa lagi nanti untuk sama-sama kita berhimpun bersama tempat ini, dan terimalah Wei Te Tung Tien Sancai.